Hadisul ifki utawi iki iku berita utawa kabar goroh utawa bohong utawa hoax. Kharaja metu atau miyos ma'ar rasuli sartane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nisaihi saking garwane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Banil Mustalik ing dalam waktu perang Banil Mustalik. Sapa sing miyos atau metu as-sayyidatu bendoro utawa sayyidah Aisyah rupane Aisyah wa Ummu Salamah lan Ummu Salamah. Jadi kita semua ini kalau ada berita jangan langsung ditelan, harus tabayun dulu atau mencari kebenarannya dulu atau klarifikasi dari mana kabar itu benar apa tidak biar kita tidak mendapatkan dosa. Saat perang Mustalik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar disertai istrinya. Siapa? Yaitu Aisyah dan Ummu Salamah. Kalau diterjemahkan begitu. Wa fi asna'i ruju'il jaisi lan ing dalem tengah-tengahe mulie atau baline tentara utawa pasukan madot wis lewat sapa as-sayyidatu as-sayyidah Aisyah rupane Aisyah liqadha iha krana nekani hajate sayyidah Aisyah liqadha hajatiha krana nekani hajate sayyidah Aisyah. Walamma adat lan nalikane bali sapa Aisyah iftaqadat mongko kelangan atau kehilangan sapa Aisyah ikdaha ing kalunge Aisyah. Farajaat mongko bali sapa Aisyah tabhasu hale angungguli sapa Aisyah anhu saking kalungi atau ikdaha ikdiha wa ba'da an wajadat lan ing dalem sakwise arep yen to nemokno sapa Aisyah ing ikdaha atau kalungi rojaat mongko bali sapa Aisyah faraat mongko weruh atawa ningali sapa Aisyah al jaisa ing tentara utawa pasukan kota-kotama teman-teman disi atau disiake sapa jais ha ing Aisyah fagolaba monggo ngelindih ainaiha ing meripat lorone Aisyah apa annaumu turu atau ngantuk fanamat mongko turu sapa Aisyah fitoriki ing dalem dalan. Nah, dengarkan, saya terjemahkan. Di tengah perjalanan pulang dengan para pasukan, Aisyah pergi untuk memenuhi hajatnya, entah hajat apa dan sebagainya. Apa? Kehilangan kalungnya, dicari dan sebagainya waktu itu. Ketika ia kembali
ia meraba kehilangan kalungnya. Tahu tempatnya kalung? Di leher itu. Ternyata enggak ada. Lalu ia atau dia kembali untuk mencarinya. Setelah ditemukan, ia kembali, tapi para pasukan sudah mendahuluinya. Ia pun mengantuk hingga tertidur di tengah jalan. Karena sangat kelelahannya, padahal Aisyah ini tidak ada tujuan apa-apa mencari hajatnya atau kebutuhan kalungnya itu hilang di dalam perjalanan. Tapi dikabarkan yang aneh-aneh. Awas ingat, orang yang mengabarkan dari mulut ke mulut yang tidak ada faktanya besar dosanya. Itu merupakan hak adami, dosa. Hak adami harus minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Kalau tidak minta maaf yang bersangkutan, tanggung jawab besok ditagih di akhirat. Bisa bangkrut atau muflis. Yo muflis atau bangkrutnya dunia hanya habis harta bendanya. Tapi muflis atau bangkrutnya akhirat, amal baiknya tuh banyak sekali, tapi akhirnya habis dan mendapatkan tambahan dosa pada orang lain karena perbuatannya sendiri, gara-gara hablum minan nas. Kalau hablum minallah, istighfar, taubatan nasuha cukup. Tapi kalau hablum minan nas, harus mencari orang yang bersangkutan. Makanya kalian, kita semua ini harus berhati-hati. Ya, dengarkan suaranya Pak Tua agak serak atau gerok ya. Karena apa? Kurang fit. Sirai ngeluh. Mari kehujanan tadi pagi sangat lebat karena usia yang sudah sekian tahun, hampir 60 tahun Pak Tua. Kehujanan. Terus bagaimana? Masuk angin mungkin. Dan tadi hari Jumat dan waktunya khutbah Jumat juga. Tapi suaranya serak-serak basah atau gerok, terus enggak masalah. Semoga kita semua sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Makanya kalian harus yang fokus, jangan bermain misalkan. Fokuslah pada pelajaran biar mengerti, mendapatkan ilmu yang bermanfaat barokah. Amin ya rabbal alamin. Seandainya Pak Tua tadi gak ngiling awakmu cah, tak gitu turun-turun cah. Sirai ngeluh mulai kehujanan tadi pagi pas sepedaan ya gak masalah, ternyata badannya tidak fit. Tapi tetap saya buat mengajar. Sepanjang saya naik sepeda atau berjalan tidak gentoyongan, tidak gloyor, saya tetap masih mengajar, mengaji atau di sekolah. Itu harapan saya. Yang ketiga, wa kanalan ono sapa Sofwan wa kanalan ono sapa Sofwanul Mu'attal. Sofwan bin Mu'attal iku yasiru melaku sapa Sufyan waro al jaisi ing mburine tentara. Ya tafaqqadu halini niti sapa Sufyan bin Mu'attal dha'iahu ing barang ilange jais. Falama wasala mongko nalikane tumeka sapa Sofwan ing dalem sandinge Aisyah
Waro'alan ningali sapa Sofwan ha ing Aisyah arafaha ing weruh atau ngerti sapa Sofwan ha ing Aisyah fa anaja mongko ndingklukake sapa Sufyan rohilatahu ing tumpakane atau kendaraane Sufyan. Kalau sekarang tuh mobil, waktu dulu unta. Wa arkaba lan numpakake atau ngemet sapa Sufyan ha ing Aisyah min ghairi ayatakalama saking ora yento omong-omong sapa Sufyan lan Aisyah. Arane wong nulung Sufyan omong-omong bi kalimatin kelawan sak ucapan sumasaro monggo kari-kari mlaku sapa Sufyan yakudu kali nuntun sapa Sufyan arrohilata ing tunggangan atau unta. Kalau sekarang itu kendaraan. Hatta lahika sehingga nusuli atau menjumpai sapa Sufyan bil jaisi kelawan pasukan atau tentara. Nah, ini ada orang berdua padahal niatnya baik, dikabarkan berita yang tidak, ini adalah namanya hoax atau berita bohong atau ifki. Nah, kita kalau mendapatkan kabar atau berita harus diteliti lebih dulu. Sofwan bin Mu'attal berjalan di belakang rombongan pasukan untuk memungut barang-barang atau mengambil barang-barang yang tercecer. Ketika ia sampai di tempat Aisyah, sekira ia mengenalnya, lalu Sofwan bin Mu'attal mendudukkan untanya atau berhenti dan Aisyah menaikinya tanpa sapaan atau sapatah kata atau perkataan. Kemudian Sofwan menuntun kendaraan hingga bertemu rombongan pasukan yang lain. Nah, akhirnya dikabarkan berita-berita yang tidak. Fanahamu mongko yento ala sapa fanahamu mongko yento ala sapa Jais penyono ala ha ing Aisyah bisofwanan kelawan Sofwan. Sofwan dicurigai yang tidak baik. Watawallalan nguasani ing apa? Failnya di belakang. Watawallalan nguasani rol ifki ing gedhe-gedheke goroh atau berita bohong. Sapa Abdullah bin Ubay. Nah, ini gara-gara ada Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay itu siapa? Raisul munafikina. Iya kepalane pira-pira wong kang munafik. Wa kanalan hale ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku baina musaddiqin tetep ing dalem antarane kang
termasuk Rasulullah orang yang membenarkan dengan apa? Berita-berita itu tidak ada apa-apa. Wa mukadzibin lan gorohake atau yang tidak. 5 maring barang asia, 5 maring barang rahasia kang den sebarno apa ma anha saking Aisyah. Kata nazalat sehingga temurun apa ayatu baro'atiha, piro-piro ayate berita atau beritane Aisyah bisa disuratin nuri kelawan atau ing dalam surat An-Nur. Orang-orang mencurigai Aisyah dengan Sofwan. Berita bohong itu dibesar-besarkan. Makanya kalian semua kalau ada berita jangan langsung ditelan. Carilah kebenarannya, klarifikasilah lebih dulu. Oleh yang membesarkan siapa? Oleh Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay itu adalah pemimpin orang munafik, hingga Rasulullah pun dibuat ragu antara percaya dan tidak terhadap kabar yang berada atau yang terjadi, sampai akhirnya turun surat An-Nur yang mengabarkan tentang bebasnya Aisyah dari semua kecurigaan yang tidak diinginkan. Fafariha mongko bunga atau seneng sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babasyara lan bungahake sapa Rasul ha ing Aisyah bibaroatia kelawan bebase Aisyah. Wa amarolan merintah sapa Rasul bijaldin kelawan jilid man ing wong soroha kang ngilangake atau nggih kabar sapa man bil ifki kelawan bohong. Samaniyata jaljatan kelawan samanina kelawan 80 apane jaljatan cilitane atau ranjam. Wakanulan ana sapa man iku salasatan telu pahun utawi wong telu khom satu pintu Jaksin wa Mistahubnil Usa Sata wa Hasan ibnu Sabitin. Rasulullah merasa senang dan menyampaikan atau memberikan kabar gembira kepada siapa? Kepada Aisyah. Beliau memerintahkan agar orang-orang yang menyebarkan berita bohong itu dihukum cambuk 80 kali. Mereka adalah siapa? Adalah Hamsatu bintu Jaksin wa Mistahubnu Usasata wa Hasan ibnu Sabitin. Gak usah agak-agak awai kesehatannya lagi itu gak enak cah. Masuk angin lagi kan muka-muka cepat sehat mana sesuk semulang mana. Amin ya robbal alamin. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat barokah, menjadi anak yang soleh-solehah, khairunas anfa'uhum linnas. Amin ya robbal alamin.